Hello guys, meet again with me Ani Widyasari, and my number student is 29, 2020 and 504. In this section, I'll show you about my practicum of plant growth. Here, I plant green beans and corn crops. I've been doing this practicum for 1 month. It starts from 4 February 2021 until 5 March 2021. Before I do the practicum, I prepare green bean seeds, corn seeds, and then plastic cup, soil, water, nails, paper, writing stuff, and ruler. Second things to do is soak the seeds. So I put some water in a glass, and then I soak the seeds for 24 hours. It starts from 8 AM at 4 February 2021 until 8 AM at 5 February 2021. So it needs 24 hours before we put them into the soil. After that, you should prepare the plastic cup, and don't forget to make the hole in the bottom of the plastic cup. And then I put some soil until it's about 5 cm. And then I put the seeds in the depth maybe about 1 cm. When it's done, I water the plant with a liter of water. Dalam praktikum ini dibagi menjadi 2 jenis perbedaan perlakuan. Yang pertama adalah pendapatan intensitas cahaya. Pada jenis perlakuan ini, tanaman nantinya akan diletakkan pada tempat dengan cahaya tinggi dan cahaya rendah. Saya meletakkan tanaman saya di cahaya tinggi di halaman rumah, dan tanaman dengan cahaya rendah saya akan meletakkannya pada rak tanaman di samping rumah saya. Kemudian jenis perlakuan yang kedua adalah perbedaan penyiraman. Saya membagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama, penyiraman dengan 1 hari sekali, kemudian sekali dalam 3 hari, kemudian sekali dalam 1 minggu. Kemudian berikut adalah hasil pertumbuhan tanaman saya dalam sebulan, dimulai dari tanggal 5 Februari 2021 sampai 5 Maret 2021. Saya akan memberikan informasi tentang kondisi umum pada tanaman yang saya praktikumkan. Tanaman yang pertama adalah kacang hijau. Bentuk daunnya menyirip. Batangnya tidak berkambium sehingga kecil dan sedikit empuk ketika ditekan. Kemudian akarnya serabut dan tidak terlalu terlihat di permukaan pot. Kemudian tanaman yang kedua adalah jagung. Bentuk daunnya sejajar. Batangnya juga sedikit empuk ketika ditekan. Akarnya serabut dan sangat terlihat di permukaan pot. Setelah menjelaskan kondisi umum tanaman, saya akan menjelaskan gangguan-gangguan yang saya hadapi. Yang pertama adalah musim hujan. Curah hujan di daerah rumah saya cukup tinggi dan sering. Oleh karena itu, beberapa tanaman yang perlu mendapatkan cahaya tinggi tidak mendapatkan cukup cahaya untuk pertumbuhan mereka. Terdapat beberapa hewan seperti burung dara dan ayam. Ada beberapa tanaman saya yang patah, bahkan berlubang, karena dipatok oleh ayam dan burung dara tersebut.
Kemudian terdapat hama, yaitu ulat bulu dan serangga, sehingga ada beberapa tanaman saya yang hampir habis karena dimakan ulat bulu. Kemudian saya akan memaparkan hasil praktikum dengan perbedaan perlakuan cahaya. Kacang hijau yang diletakkan dengan mendapat cahaya yang tinggi, daun agak berwarna hijau tua. Ada pula beberapa bagian yang kering, batang lebih kokoh, dan juga lebih tegak daripada kacang hijau yang berada dalam cahaya rendah. Tanaman tersebut tumbuh berkelok-kelok dan daunnya cukup banyak. Kemudian batangnya lebih lentur dan mudah bergoyang-goyang jika tanaman dipindahkan atau digerakkan. Kedua tanaman ini akarnya juga tidak terlalu kelihatan. Jagung yang mendapatkan cahaya tinggi berwarna hijau segar, namun ada beberapa daun yang layu, kering, dan patah. Namun, batang tanaman ini tumbuh tegak. Akarnya melingkar mengikuti alur bagian bawah pot. Beberapa daun termakan oleh ulat, ada beberapa yang kering, ada beberapa bagian yang patah. Tanaman tumbuh sangat tinggi dan batangnya pun tegak. Akar cukup banyak melingkar mengikuti alur bagian bawah pot. Tanaman kacang hijau yang mendapatkan 1 kali penyiraman dalam 1 hari, terdapat beberapa bintik, batangnya cukup kokoh dan kaku. Tanaman berwarna hijau segar. Kemudian akar tidak terlalu kelihatan karena sangat tipis. Kemudian kacang hijau yang disiram sekali dalam 3 hari. Beberapa sedikit berkelok karena patah, karena ayam dan burung dara. Namun menyambung dan tegak kembali. Batang cukup kokoh dan kaku. Akarnya pun tidak terlalu kelihatan. Kemudian kacang hijau dengan penyiraman 1 kali selama seminggu. Tumbuhan lebih pendek daripada kacang hijau yang sebelumnya. Ada beberapa daun yang kering. Batangnya juga cukup kaku. Akarnya juga tidak terlalu kelihatan. Adalah jagung dengan penyiraman 1 kali dalam 1 hari. Ada beberapa daun yang bengkok karena ayam. Tidak ada daun yang menggulung, namun terdapat beberapa daun yang kering. Akarnya melingkar mengikuti alur bagian bawah pot tanaman. Kemudian tanaman jagung dengan penyiraman sekali dalam 3 hari. Ada beberapa daun yang layu dan menggulung. Ada juga daun yang bengkok dan mengering. Akar jagung mengikuti alur bawah pot. Kemudian tanaman jagung dengan penyiraman 1 kali dalam seminggu. Tumbuhan lebih pendek dari tanaman jagung yang lainnya. Ada beberapa daun yang layu dan banyak yang menggulung. Kemudian akar yang melingkar mengikuti bagian bawah pot. Hal ini disebabkan karena hormon auksin. Hormon auksin berada pada bagian tanaman yang mendapat sedikit cahaya matahari. Dan hormon auksin membantu pertumbuhan batang bagian yang terkena sedikit cahaya tersebut untuk tumbuh lebih panjang agar tumbuhan mencapai tempat datangnya cahaya. Menurut jurnal yang saya baca, tanaman yang mengalami dehidrasi akan tetap menjalankan pertumbuhannya. Namun, agar pertumbuhan tetap berjalan, tanaman tersebut menutup stomata dan mengurangi perluasan daun, agar stok air tetap tersedia untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Hal ini terjadi karena tumbuhan memiliki hormon asam traumalin. Gangguan eksternal menyebabkan batang tanaman patah, namun batang masih menempel. Dengan hormon tersebut, tanaman akan membentuk jaringan yang baru agar tumbuhan tersebut dapat tegak kembali. Hal ini disebabkan karena adanya jamur. Jamur tersebut muncul karena tingkat kelembapan yang tinggi di musim hujan. Kemudian, tanaman yang kurang subur sehingga jamur tersebut muncul dan dapat merusak tanaman. Apabila dibiarkan, jamur tersebut akan menyatu dan membuat daun mengering dan akhirnya gugur. Fenomena terakhir yang saya sadari adalah bahwa pertumbuhan tanaman saya semakin lama semakin sedikit. Tanaman saya semakin tinggi, namun pertumbuhannya semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara ukuran tanaman saya dan ukuran pot. Tanaman semakin besar, sedangkan potnya tetap kecil. Dan saya juga tidak memberikan pupuk pada mereka.